Halo, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Muklasin, NPM saya 06 2018 106941. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan praktikum basis data modul kedua. Nah, di modul kedua ini sudah membahas tentang perintah DML. Apa itu DML? Yaitu Data Manipulation Language. Nah, di soal yang pertama kita diharuskan untuk insert semua tabel berdasarkan PDM pada modul pertama dengan syarat 5 baris data pada masing-masing tabel, yaitu tabel pegawai, pelanggan, kurir, pemasok, kategori, produk, pemesanan, dan detail pemesanan. Nah, langsung saja kita masuk ke SQL Plus terlebih dahulu. Lalu kita login sebagai yang user yang kita buat di modul pertama. Oke, salah. Oke, sudah benar. Di sini saya sudah siapkan 5 data pada masing-masing tabel dengan bentuk sudah sesuai dengan klausa value. Tinggal kita coba untuk menerapkan perintah query-nya. Di sini saya akan menggunakan perintah insert all. Lalu setelah insert all ini baru ada sintak into nama tabelnya. Misal di sini pegawai, yaitu pegawai 06941. Nah, baru kolom listnya. Nah, untuk tambahan informasi di awal, kenapa di sini menggunakan insert all? Kenapa tidak pakai insert into biasa? Nah, insert all ini sebenarnya untuk penginputan atau pengisian data yang multi tabel. Jadi kita bisa mengisikan data itu sesuai tabel yang kita mau, yang tentunya berbeda-beda. Jadi tapi dengan menggunakan satu line query seperti insert all ini. Nah, kenapa saya menggunakan insert all pada satu tabel yang sama? Nah, kegunaan yang lain adalah kita bisa menggunakan insert all ini untuk lebih banyak untuk menginput beberapa data sekaligus dalam satu tabel, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut. Sekarang kita isikan kolom listnya. Kolom listnya ada ID pegawai, ada nama depan, ada nama belakang, ada tanggal lahir, ada alamat, ada kode pos, ada nomor telepon. Oke, baru klausa value. Nah, di sini sebelum kita menginputkan data-data yang ada di sini, kita kopikan terlebih dahulu query-nya sampai 5 baris agar mempercepat waktu. Nah, setelah selesai seperti itu, baru kita kopikan di sini, lalu kita kopikan ke klausa value-nya. Kita lakukan hal yang sama hingga 5 baris data tersebut sudah masuk ke dalam query. Sorry, salah. 5 3 4 5. Nah, jangan lupa untuk menambahkan select one from dual. Nah, ini adalah perintah untuk menginput beberapa data sekaligus pada tabel pegawai. Nah, sebelum kita mempaste query ini ke dalam SQL Plus, kita cek terlebih dahulu tabel yang sudah kita buat di modul pertama. Caranya adalah select user table name from user table, pakai S. Nah, di sini ada 8 tabel yang sudah kita buat di modul pertama. Nah, kita akan mengisikan di pegawai 06941 ini. Ini query-nya kita kopikan langsung, lalu kita paste. Oke, 5 rows created, berhasil. Cara ceknya adalah menggunakan perintah select bintang from pegawai 06941. Oke, sudah masuk. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengumpulkan data pelanggan. Sama dengan langkah yang sebelumnya, kita menggunakan insert all. Setelah itu into nama tabelnya pelanggan 0941,
Lalu kolom listnya ada ID pelanggan, ada nama depan, ada nama belakang, ada tanggal lahir, ada alamat, ada kode pos, ada nomor telepon. Baru klausa value-nya. Sini kita inputkan data pelanggan yang sudah kita arrange ke dalam query-nya. Oh sorry, kita kopikan terlebih dahulu sampai 5 baris. Oke, sudah. Kita inputkan value-nya. Keempat. Oke. Kelima. Lalu jangan lupa menggunakan perintah select one from dual. Oke, kita langsung copy paste di sini. 5 rows created, berhasil. Kita cek isi tabelnya. Pelanggan 06941. Oke, sudah masuk. Query selanjutnya atau tabel selanjutnya yang akan kita input adalah tabel kurir. Nah, di tabel kurir ini masih sama, kita menggunakan perintah insert all, lalu into kurir 00941 ID kurir, kolom listnya nama perusahaan, lalu nomor telepon. Di sini values kita copy sebanyak 5 kali. Oke, sudah. Kita isikan value-nya. Jadi untuk informasi tambahan, ketika kita menginput dengan menggunakan kolom list, di sini kolom list ini itu gunanya adalah atau keuntungannya adalah kita tidak perlu menginput. Jika ada kesalahan urutan pada penginputan kolom list ini, itu tidak akan mengefek apapun pada tabel kita. Jadi asal di kolom list ini di data yang ada di sini, value yang ada di sini itu sesuai dengan urutan yang ada di sini, itu data akan tetap masuk. Tapi kalau antara value dengan kolom list tidak sesuai urutannya, itu baru yang ada error atau ketidakcocokan data dan muncul notif error. Kita lanjutkan, jangan lupa pakai select one from dual. Oke, input. Oke, 5 rows created. Setelah itu kita coba lihat from kurir 06941. Oke, berhasil. Data selanjutnya adalah data pemasok. Data pemasok yang akan kita input sekarang. Nah, data pemasok ini hampir sama dengan cara sebelumnya. Kita menggunakan insert all lagi. Into pemasok, ID pemasok, nama perusahaan, alamat, setelah alamat nomor telepon. Tadi ada kode pos, kode pos, nomor telepon. Oke, serius. Oke, kita enter. Kita kopikan ke dalam value-nya. Kenapa ini? Kita hapus dulu. Oke. Oke, berhasil. Data kedua, data ketiga, data keempat, terakhir data kelima.
Jangan lupa select one from dual. Oke, kita copy paste ke dalam SQL Plus. Oke, 5 rows created. Kita cek ke dalam tabelnya, apakah sudah sesuai. From pemasok 06941. Oke, sudah masuk. Sekarang kita masukkan ke data kategori. Nah, untuk kategori ini kita coba dengan menggunakan query yang berbeda, bukan menggunakan insert all tapi menggunakan insert into. Nah, insert into ini kita harus menggunakannya satu persatu atau bukan mengetikkan, istilahnya kita mengeksekusinya satu persatu. Jadi bukan satu line seperti insert all seperti ini. Perintahnya adalah insert into, lalu kategori 091 ID kategori nama kategori. Oke, values koma, jangan lupa semikolonnya karena ini bukan satu line. Jadi kalau satu line itu kita cukup menggunakan satu semikolon atau satu titik koma, tapi kalau beberapa line seperti ini kita harus menggunakan semikolon di masing-masing query-nya. Kita inputkan ke dalam klausa values. Oke. Ini data keempat, data kelima. Nah, ini harus diinputkan satu persatu. Kanan, minuman, buah sayur, elektronik, baju. Oke, sudah selesai. Kita lihat di tabel kategori. Oke. Oh, ternyata sudah selesai. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita inputkan data produk. Sekarang adalah data produk. Di data produk ini karena lumayan banyak, kita menggunakan insert all lagi. Into nama tabelnya produk 0941, lalu ID produk, ID pemasok, ID kategori, nama produk, harga satuan, lalu yang terakhir adalah stok produk, values. Oops, sorry. Oke, sudah 5. Kita isikan ke dalam klausa value-nya. Data ketiga, data keempat, data kelima. Jangan lupa select 1 from dual. Oke. 5 rows created. Kita sekarang lihat from product 06941. Oke, sudah terinput. Nah, sekarang data yang kita input lagi adalah data pemesanan. Nah, di data pemesanan ini juga cukup banyak dan cukup panjang, jadi saya menggunakan insert all lagi. Insert all into nama tabel pemesanan 06941. Di kolom listnya ada ID pemesanan, ID pelanggan, ada ID pegawai, ada ID kurir. Ada
tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, ada alamat pengiriman, oke, ada harga total, tanggal pengiriman, alamat pengiriman, harga total, oke. Terakhir adalah klausa values. Kita copy sampai 5 baris. Oke, sudah. Kita input. Data ketiga, data keempat, data kelima. Jangan lupa select from dual. Langsung saja kita copy paste ke SQL Plus. Oke, Firefox created. Kita cek pemesanan 06941. Oke, berhasil dibuat, dan sehingga 5 baris data sudah berhasil masuk ke dalam tabel pemesanan. Nah, sekarang yaitu yang terakhir adalah kita menginput tabel detail pemesanan. Nah, kita menggunakan insert all lagi into detail pemesanan 00941, ID produk, ID pemesanan, ada jumlah, ada diskon, values. Nah, di values ini kita tinggal kopikan di sini. Kita harus kita copy dulu query-nya. Kita kopikan datanya ke klausa value. Select satu from dual. Oke, kita copy paste ke SQL Plus, Firefox created. Kita cek apakah sudah masuk pesanan 00941. Oke, sudah masuk. Nah, untuk soal nomor 1 ini sudah berhasil. Jadi semua tabel sudah kita input. Nah, di nomor 2 ini ada perintah update-lah 2 record nama depan dan nama belakang pada tabel pegawai. Tampilkan tabel yang ingin diupdate terlebih dahulu. Nah, kita tampilkan terlebih dahulu dengan menggunakan perintah select from tabel yang diinginkan adalah pegawai. Oke. Lalu setelah itu kita update mana kolom atau baris yang ingin kita update. Jadi yang kita update sekarang soal 2. Kita pakai perintah update untuk update baris datanya. Kita pakai perintah update, lalu update nama tabelnya pegawai. Setelah itu kita menggunakan perintah set, dan kita gunakan karena di situ perintahnya adalah 2 record dengan nama depan dan nama belakang pada tabel pegawai. Jadi kita nama depan dulu, Kim, nama belakang Jisoo, where ID pegawai sama dengan 1. Nah, ini kan di ID 1 ini kan harusnya kan Bejo Subejo. Nah, kita akan ganti namanya menjadi Kim Jisoo. Kita langsung
coba untuk yang pertama ini. Oke, one row updated. Setelah itu kita langsung saja coba untuk yang kedua, yaitu tetap di pegawai, lalu kita set nama depan Li, ada koma, nama belakang ada Kurniawan, where ID pegawai sama dengan 2 karena ada perintahnya adalah 2 tabel, 2 record pada satu tabel ini harus diganti. Jadi saya menggunakan ID pegawai nomor 2. Di pegawai nomor 2 adalah Budi Subakti, jadi Budi Subakti akan digantikan dengan Li Kurniawan. Kita langsung copy paste ke SQL Plus. Oke, one row updated. Sekarang kita cek ulang tabel yang telah diupdate. Select bintang from pegawai 00941. Oke, namanya sudah berhasil kita ubah. Yang harusnya yang awalnya Bejo Subejo menjadi Kim Jiso, lalu Budi Subakti menjadi Li Kurniawan. Oke. Pada soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah hapus 2 record pada tabel detail pemesanan. Nah, tabel detail pemesanan ini coba kita tampilkan terlebih dahulu. Saya bintang from detail pemesanan 00941. Pemesanan 00941. Oke, masih ada 5 baris data. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menghapus row ke-5 dan row ke-4, ID nomor 5 dan ID produk nomor 4. Nah, langsung saja kita gunakan perintah delete from tabel, nama tabelnya, delete from nama tabel detail pemesanan, lalu where, dimana ID produknya itu sama dengan 4. Jadi pembacaannya adalah delete data dari tabel detail pemesanan dimana ID produk dari datanya sama dengan 4. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita langsung saja copy paste ke dalam SQL Plus nya, dan alhasil one row deleted. Lalu kita coba lagi, delete from detail pemesanan where ID product itu sama dengan 5. Oke, one row deleted. Sekarang kita cek ulang tabel yang telah dihapus, apakah beneran dihapus apa enggak nih. Nah, kita pakai select bintang from detail pemesanan 00941. Oke, sekarang hasilnya adalah dari 5 baris data ini setelah kita hapus dengan menggunakan perintah delete hanya ada 3 data, 3 baris maksud saya. Nah, yang nomor 4, kita lanjut soal nomor 4. Soal 4 yaitu buatlah query di mana menampilkan kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dari setiap pegawai yang nama depannya memiliki huruf A semua dan mempunyai nama belakang E semua dengan ID pegawai kurang dari 5. Nah, di sini kita menggunakan perintah select dulu. Yang diminta adalah kode pos, alamat, nomor telepon, tanggal lahir sama tanggal lahir dari tabel pegawai, where, dimana nama depannya itu like. Kita menggunakan perintah like persen, nama depannya itu A atau semua, dan nama belakang E semua. Dan ada kondisi lagi, ID pegawai kurang dari 5. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah,
Kita coba lihat dulu di select from pegawai. Sorry, 06 941. Nah, di sini AE, nama depan like A, nama depan like E, NID pegawai kurang dari 5. Harusnya munculnya itu sebentar, kode pos ID pegawai kurang dari 5. Oh, harusnya di sini 5. Harusnya ini BA. Jadi ID nomor 3. Jadi kita coba langsung copy paste ke SQL Plus nya. Apakah benar hasilnya Sidoarjo 6916 Sidoarjo 8 Januari 95 dengan nomor telepon ini 345678912. Kita paste. Oops, sorry. Ada kesalahan, invalid relasional. Oh, kurang. Ada like-nya harusnya. Oke. Nah, sorry, ada kesalahan, ada bukan typo sih, ada kekurangan penulisan sintaks. Nah, hasilnya benar 6916 Sidoarjo 8 Januari 95 di kode di ID pegawai nomor 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, menurut saya cukup untuk penjelasan pendahuluan praktikum basis data modul kedua ini. Jika ada yang kurang jelas, mohon kiranya untuk mereplay videonya karena mungkin narator agak cepat dalam berbicara. Oke, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.